Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apakah sudah siap untuk belajar? Baik, pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Kompetensi dasarnya 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cindera mata, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya adalah yang ke-1, peserta didik mampu menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya dengan benar. Lalu, yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat atau paragraf pada teks prosedur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca dengan benar. Baiklah anak-anak hebat, mari kita sama-sama mencermati struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, dalam buku halaman 98 ada teks prosedur cara membuat bubur Manado. Struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini adalah menjelaskan tentang pengantar umum tentang bubur Manado. Misalnya bubur Manado terbuatnya dari apa ya, misalnya dari singkong dan ubi ungu. Selain itu ada juga manfaat dari bubur Manado. Baiklah, kemudian Ibu akan memperlihatkan bahan dan alat pembuatan bubur Manado. Yang pertama, 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, lalu dicuci dan dipotong dadu. 200 gram ubi yang berwarna ungu, lalu dicuci serta dikupas dan terakhir dipotong dadu. Kemudian siapkan 2 batang serai yang sudah dibuka. Kemudian 1 ikat kangkung, lalu dicuci, dikit daunnya, serta dirajang kasar. Siapkan 1 ikat bayam, cuci dan petik daunnya. Selanjutnya, siapkan 1 buah jagung manis yang sudah dibutir sehingga memudahkan kita dalam memasaknya. Untuk bahan yang terakhir adalah siapkan air sebanyak 1500 ml. Untuk langkah-langkahnya, yang ke-1, didihkan air, masukkan secara berurutan, yaitu mulai dari nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Kemudian, aduklah sampai bubur mengental. Kemudian, tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Dan yang terakhir, angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk.
Wow, bumbu Manadonya sudah jadi nih. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang kita mari mencermati struktur teks prosedur, cara melakukan pekerjaan. Dalam struktur yang ini ada perbedaan, yaitu tidak dituliskan bahan dan alatnya. Tapi dari tujuan itu langsung saja ke bagian langkahnya. Nah, dalam langkah ini langsung disebutkan urutan-urutan langkahnya dari yang pertama hingga terakhir. Kemudian langsung ditutup oleh bagian penutupnya ya, yang terakhirnya itu penutup. Nah, penutup ini bersifat pilihan, itu tidak wajib. Untuk selanjutnya, Ibu akan memaparkan teks prosedur dari segi bahasanya. Yang pertama, bagian pendahuluan atau seringkali kita sebut pernyataan tujuan. Pada bagian ini, penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Sehingga seringkali kita seolah-olah dimotivasi dengan pilihan-pilihan kata yang menarik perhatian. Dalam tujuan ini, hindari ungkapan negatif ya. Seperti misalnya kalian menyebutkan bahwa bahan ini susah sekali didapatkannya, atau misalnya ini sangat lama ya pembuatannya. Jadi dalam tujuan ini kalian pilihlah pilihan kata yang menarik ya. Seperti contohnya adalah ya Ibu contohkan. Yang pertama, mudah dibuat atau dilakukan. Yang kedua, cepat. Tiga, bermanfaat. 4, indah. Dan yang terakhir adalah murah. Kemudian, kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan itu harus secara jelas. Misalnya dalam alat dan bahan harus menambahkan 1 kg tepung. Tepungnya tepung apa misalnya ya? Kan tepung itu bermacam-macam. Jadi itu harus jelas bahannya ya. Misalnya 1 kg tepung terigu, 4 sendok makan mentega ya. Dalam alat dan bahan ini dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Bagian langkah-langkah ini bisa disajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama bentuk uraian paragraf, kemudian ada lagi bentuk penomoran ya. Dalam langkah-langkah ini ada juga penggunaan kata penghubung ya, misalnya yang menyatakan waktu, yaitu kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Nah, lalu ada juga menyatakan tujuan, supaya, untuk, agar ya. Lalu ada pula menyatakan urutan, contohnya pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian penggunaan kalimat perintah, saran, dan larangan.